Kamu pernah nggak ngerasa hidup tuh kayak lomba siapa yang paling kuat nahan sakit? Bukan sakit fisik doang, tapi juga capek, stres, kecewa, overthinking, semua paket lengkap. Kita semua, entah kenapa, rela nyiksa diri sendiri cuma biar bisa ngerasa bahagia. Lucunya, kita bahkan bangga sama penderitaan itu. Gue lembur 3 hari nggak tidur. Gue diet sampai pingsan. Gue udah capek banget, tapi nggak bisa berhenti. Kayak bahagia itu hadiah yang cuma bisa diklaim setelah kita babak belur. Tapi kenapa sih manusia kayak gini? Kenapa kita suka banget nyiksa diri sendiri? Bukan karena disuruh, tapi karena kita ngerasa itu harus. Oke, kita tarik pelan-pelan. Dari dulu, manusia itu makhluk yang aneh. Diciptain lemah, tapi ngotot pengen kuat. Tubuh kita nggak punya gigi taring macan, nggak punya cakan elang, nggak punya kecepatan rusa. Tapi otak kita, itu senjatanya. Dan masalahnya, otak manusia tuh nggak pernah puas. Begitu kita bisa bertahan hidup, otak mulai nyari hal lain buat dikejar. Keamanan, kenyamanan, status, makna, cinta, bahagia. Dan disitulah penderitaan modern mulai lahir. Bukan lagi soal gimana caranya gue nggak mati, tapi gimana caranya gue ngerasa hidup. Coba pikir. Zaman dulu, manusia nyiksa diri buat bertahan hidup. Sekarang, manusia nyiksa diri buat punya alasan kenapa dia hidup. Kita dulu lari dari singa, sekarang lari dari diri sendiri. Contoh paling gampang, gym. Kamu angkat besi sampai otot robek, nafas kayak mau copot, badan nyeri 2 hari. Tapi kamu senyum, bilang no pain, no gain. Kayak kita bangga karena menderita. Dan anehnya, itu memang benar. Karena manusia memang berevolusi lewat rasa sakit. Setiap otot yang lu bentuk, setiap lemak yang lu bakar, setiap stres yang lu lawan, itu semua reaksi tubuh lu buat bertahan dan tumbuh. Tanpa rasa sakit, nggak ada alasan buat berubah. Dan di titik itu, nyiksa diri berubah jadi ritual. Tapi masalahnya manusia modern nggak bisa bedain antara rasa sakit yang bikin tumbuh dan rasa sakit yang bikin hancur. Kita pikir semua penderitanya itu valid. Kerja lembur sampai burnout, nggak apa-apa, demi masa depan. Pacaran toksik tapi nggak mau lepas, nggak apa-apa, nanti dia berubah. Overthinking tiap malam sampai nggak bisa tidur, nggak apa-apa, gue cuma mikir terlalu dalam. Padahal nggak. Kadang lu bukan terlalu dalam, lu cuma terlalu takut berhenti. Lucunya, manusia lebih nyaman menderita dalam zona aman daripada sembuh di tempat asing. Kita lebih pilih nyiksa diri pelan-pelan daripada kehilangan kontrol sesaat. Kita lebih rela capek daripada diam. Karena diam itu bikin kita sadar, dan sadar itu sakit banget. Makanya lu sering lihat orang yang hidupnya kayak looping. Kerja, stres, healing, balik stres, healing lagi. Tapi nggak pernah berubah. Karena di dalam otak manusia, penderitaan itu dikaitin sama makna. Kalau lu nggak susah, lu ngerasa nggak pantas bahagia. Ada istilah keren dari psikologi, hedonic treadmill. Artinya, seberapapun lu berusaha, lu bakal balik ke level kebahagiaan yang sama. Lu beli barang baru, seneng seminggu, habis itu biasa aja. Lu dapat pekerjaan impian, bahagia sebulan, habis itu mulai ngeluh lagi. Otak manusia tuh kayak treadmill, lu lari terus tapi nggak pernah maju. Dan karena kita nggak mau berhenti lari, kita mulai nyiksa diri dengan cara baru. Diet ketat, scroll media sosial sampai dini hari, nyalahin diri sendiri tiap gagal, berlomba jadi versi terbaik padahal nggak tahu siapa yang lu lawan. Semua itu bentuk modern dari survival, tapi kali ini musuhnya bukan alam, tapi ekspektasi. Bahagia sekarang nggak cuma soal perasaan, tapi juga performa. Lu harus terlihat bahagia bahkan waktu lu nggak bahagia. Itu sebabnya banyak orang pasang senyum palsu, caption positif, dan kata-kata motivasi yang padahal ditulis sambil gemeteran. Dan dunia sekarang memaksa lu buat pura-pura baik-baik aja, karena kalau lu jujur capek, lu dianggap gagal. Jadi, lu belajar satu hal. Kalau mau diterima, lu harus kuat. Kalau mau dihormati, lu harus tahan. Kalau mau dianggap bahagia, lu harus kelihatan bahagia. Sampai akhirnya, lu lupa cara bahagia yang beneran. Tapi di sisi lain, ada keindahan dari penderitaan juga. Manusia bisa mencipta seni, lagu, puisi, dan karya besar dari rasa sakitnya. Kita bisa belajar empati karena kita tahu rasanya hancur. Kita bisa tertawa karena tahu gimana rasanya nangis.
Rasa sakit itu paradoks. Dia nyiksa, tapi juga nyiptain versi terbaik dari diri lo. Masalahnya cuma satu, lu nggak harus menderita setiap saat buat tumbuh. Lu boleh istirahat, lu boleh lemah, lu boleh gagal. Rasa sakit itu alat, bukan gaya hidup. Jadi, ada momen di mana lu harus nanya ke diri sendiri, gue lagi tumbuh atau cuma tersesat? Karena kadang kita terlalu sibuk berjuang sampai nggak sadar arah perjuangannya udah berubah. Dulu lu ngejar kebahagiaan, tapi sekarang lu cuma ngejar rasa lega sesaat. Kayak orang yang udah tenggelam tapi terus berenang tanpa tahu kemana. Dan yang paling ironis, tahu nggak? Kita sering cari kebahagiaan di hal-hal yang justru bikin kita menderita. Kita mau cinta, tapi takut kehilangan. Mau sukses, tapi takut gagal. Mau damai, tapi nggak bisa diam. Hidup manusia tuh kayak sandiwara antara pengharapan dan ketakutan. Dua sisi dari rasa sakit yang sama. Tapi, itu juga yang bikin manusia indah. Karena rasa sakit itulah yang bikin kita sadar kita masih hidup. Kalau semuanya mulus, lu nggak bakal belajar sabar. Kalau nggak pernah gagal, lu nggak ngerti arti usaha. Kalau nggak pernah kehilangan, lu nggak ngerti makna punya. Dan kalau nggak pernah nyiksa diri sedikit, lu nggak bakal tahu seberapa kuat lu sebenarnya. Jadi, mungkin nyiksa diri itu bukan kesalahan. Mungkin itu cuma bentuk lain dari pencarian makna. Tapi tetap ada batasnya, karena lu nggak bisa terus jalan di ujung jurang dan berharap nggak jatuh. Kebahagiaan itu bukan hasil dari seberapa keras lu bertahan, tapi seberapa jujur lu sama diri sendiri. Kadang, bahagia bukan tentang dapat lebih banyak, tapi berhenti nyiksa diri sendiri buat dapetinnya. Lu nggak harus selalu produktif buat layak hidup. Lu nggak harus selalu kuat buat dibilang hebat. Lu cuma perlu sadar kalau lu manusia, makhluk yang bisa lelah, tapi juga bisa sembuh. Jadi, kalau hari ini lo lagi capek, nggak apa-apa. Kalau lagi nggak semangat, nggak apa-apa juga. Lu nggak gagal, lu cuma manusia yang lagi belajar. Dan kalau lu masih bisa ketawa, walaupun cuma sedikit, berarti lu udah menang setengah jalan. Karena kebahagiaan sejati itu bukan di ujung penderitaan, tapi di tengah perjalanan lu yang berantakan. Di setiap kali lu jatuh, tapi mau bangun lagi. Di setiap air mata yang akhirnya berubah jadi senyum kecil. Itu yang namanya bahagia. Jadi lain kali lu ngerasa hidup ini kayak maraton tanpa garis akhir. Ingat aja, nggak apa-apa berhenti sebentar, nggak apa-apa istirahat. Karena manusia bukan mesin yang dibuat buat menang, tapi buat terus belajar. Dan kalau lu tanya, kenapa manusia suka nyiksa diri sendiri demi bahagia? Jawabannya simpel, karena kita pengen ngerasa berarti. Dan kadang, satu-satunya cara buat ngerasa berarti adalah dengan bertahan sedikit lebih lama walaupun sakit. Jaga diri lu baik-baik, karena dunia emang keras, tapi lu nggak harus keras ke diri sendiri juga.